Berdiri adik-adik supaya lebih lebih bagus. Berdiri semuanya. Ibu yakin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan Kudus. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan besertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Oke, jangan dulu duduk, masih berdiri. Ibu mau tanya kamu, apakah kamu sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap. Oke, kita sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Semangat sekali lagi. Oke. Kamu semua sudah tahu toh? Iya, Ibu. Baik, sama-sama yang terhormat. Kita semangat. Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, tung tung tung, ser, aha aha, san, aha aha, san, aha aha, semangat. Oke, silakan dulu. Terima kasih Nenek. Jadi anak-anak, topik kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi dan radio. Siapa bisa mengulang kembali apa yang Ibu bilang tadi? Oke, Nenek Gus, silakan. Menyimpulkan isi berita dari televisi maupun radio. Oke, beri tepuk tangan untuk Nenek Gus. Jadi anak-anak, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dilatih untuk fokus menyimak informasi penting yang disampaikan melalui video pembelajaran berita yang ditayangkan. Yang kedua itu, setelah mendengarkan video pembelajaran berita yang ditayangkan, peserta didik mampu menyimpulkan isi berita yang didengar dengan tepat. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran kita yang intinya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran berita. Kamu harus menyimak video pembelajaran itu dengan baik, karena Ibu akan memberikan pertanyaan dengan kamu setelah kamu menonton video pembelajaran tersebut. Oke? Oke. Kamu simak video ini dengan baik ya? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan, karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan nyata. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hiraukan fakta, tidak ada derajat sosial, semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita
Kita sebagai manusia yang hidup di bumi yang telah diberi kekayaan alam limpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Kamu sudah menyimak video pembelajaran tersebut dengan baik? Ya, sudah, Ibu. Ibu mau bertanya dengan kamu. Hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, apa isi atau pokok berita yang ditayangkan? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke, Nufina? Saya dengar tadi, Bu. Oke. Indonesia memiliki kekayaan alam baik di daratan maupun di laut. Oke, tepuk tangan untuk Nufina. Siapa lagi? Ayo angkat semua angkat tangan. Oke, Iwati? Menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk melestarikan lingkungan atau keindahan alam Indonesia dengan mengurangi penggunaan plastik. Oke, tepuk tangan untuk Iwati dulu. Siapa lagi angkat tangan? Yang bisa angkat tangan? Itu saja, oke. Untuk pertanyaan keduanya, mengapa berita itu penting untuk kita ketahui? Yang bisa, coba angkat tangan. Ayo kelas 6, angkat tangan kelas 6 yang bisa. Oke, Nupiska? Supaya kita bisa menjaga alam. Oke, supaya kita bisa menjaga alam. Yang lain? Kelas 6, ayo. Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan, kelas 6. Oke, Nuila? Supaya kita tidak membuang sampah sembarangan. Oke, supaya kita tidak membuang sampah ke sembarangan. Ada lagi? Oke, Nufina dulu. Agar meningkatkan kesadaran kita bagaimana cara kita untuk menjaga alam. Oke, yang lain? Oke, Nenek Gus? Kalau dari saya Ibu, manfaat adanya berita terus supaya kita tahu dampak dari perbuatan kita sendiri dari membuang sampah. Oke, siapa lagi yang bisa angkat tangan? Oke, itu saja. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan berita. Oke, yang pertama itu pengertian berita. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan apa itu berita? Yang ada di depan. Oke, Nuindik silakan. Informasi atau peristiwa. Satu-satu, Nuindik dulu, baru nanti, oke? Oke, Nuindik. Pengertian berita. Oke. Berita adalah mendengarkan berita itu penting. Oke. Dengan mendengarkan berita, kamu akan mengetahui bagaimana informasi penting yang terjadi di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Dengan demikian, wawasan pengetahuanmu akan lebih bertambah. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang nyata dan aktual, disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan internet. Oke, beri tepuk tangan untuk Nuindik dulu. Jadi anak-anak, berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang nyata dan aktual. Disampaikan melalui media seperti televisi, radio, dan internet. Yang kedua itu fungsi berita. Jadi anak-anak, fungsi berita itu ada 5. Yang pertama itu memberikan informasi. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan fungsi berita yang pertama? Angkat tangan. Kelas 6. Oke, ini Santri dulu. Yang pertama itu memberikan informasi, yaitu berita menyampaikan kejadian terbaru yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Oke, fungsi berita yang kedua siapa yang mau baca? Nuani? Yang kedua itu media. Oke. Kita membantu masyarakat memahami isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oke, fungsi berita yang ketiga siapa yang mau membacakan? Oke, Mola, silakan. Ketiga itu menghibur. Beberapa jenis berita seperti berita olahraga dan hiburan bertujuan memberikan kesenangan. Oke, fungsi berita yang keempat itu siapa yang mau membacakan? Oke, Ibu hilang dulu. Mengawasi pemerintah dan masyarakat. Berita berfungsi sebagai kontrol sosial dengan mengungkapkan kebenaran dan mengawasi kebijakan pemerintah. Oke, siapa yang bisa membacakan fungsi berita yang kelima? Mirna, silakan. Mempengaruhi opini publik. Berita dapat membentuk cara pandang masyarakat tentang suatu isu tertentu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Yang ketiga itu ciri-ciri berita. Jadi anak-anak, ciri-ciri berita itu ada 2. Yang pertama itu berita bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua itu ciri-ciri berita yang kedua itu disampaikan secara jelas dan lengkap. Yang keempat
kelompok kedua, dua deret yang ke depan, yang di depan ini kelompok ketiga, yang ke tiga deret yang di belakang ini kelompok keempat. Oke? Ya Bu. Ya Bu. Ini untuk kelompok pertama, sorry. Sabar mana Egos. Ini untuk kelompok kedua. Ibu. Ini untuk kelompok ketiga. Dan ini untuk kelompok keempat. Di situ ada contoh berita. Kamu baca baik-baik itu berita. Lalu kamu buat kesimpulan isi berita tersebut. Setelah itu kamu akan bacakan kesimpulanmu di depan kelas. Oke? Silakan mengerjakan. Mana? Oke, bagaimana, sudah selesai atau belum? Sudah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Bagaimana dengan kelompok satu? Sudah? Sudah Ibu. Oke, Ibu meminta salah satu dari anggota kelompok membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, baik Ibu. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan kesimpulan dari berita mengenal pelestarian lingkungan sejak dini. Teks berita ini yaitu mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita mengenal pelestarian lingkungan sejak dini, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama itu melewati permainan, yaitu sebuah permainan misalnya memperhatikan anak-anak muda tengah beradu cepat menempelkan papan nama tertulis jenis-jenis polusi. Tidak hanya unsur kecepatan, kemampuan tak menyampah selama lomba turut menjadi pertimbangan merebut gelar juara. Yang kedua itu bermain bernuansa. Selanjutnya juga permainan bernuansa ini juga yaitu bagian dari gerakan kampanye, gerakan pelestarian lingkungan. Itu adalah cara-cara kita untuk mengenal pelestarian lingkungan sejak dini. Oke, terima kasih Miss Santri. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang untuk kelompok dua, silakan maju. Baik, terima kasih. Dari cerita yang sudah kami baca tadi Ibu, dapat disimpulkan bahwa di Jakarta Ibu memungut sampah sekilas merupakan kegiatan yang sepele. Namun diperlukan gerakan moral untuk menjadikan perbuatan itu sebagai sebuah kebiasaan. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian sejak dini, diantaranya lewat permainan. Teman-teman yang di belakang silakan fokus ke teman yang sedang mempresentasikan. Bernuansa ini adalah bagian gerakan kampanye gerakan pelestarian lingkungan. Kampanye lingkungan yang dibutuhkan mudah saja, yaitu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah semampunya. Oke, terima kasih dan beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga silakan maju. Dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia di Jakarta, gerakan memungut sampah dikampanyekan. Agar semangat ini menular, panitia mengajak warga bergabung dalam komunitas pelestarian lingkungan. Oke, terima kasih Nulia. Beri tepuk tangan untuk kelompok tiga. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Brian.
pelestarian lingkungan sejati. Teman-teman yang lain, tolong dia. Memungut sampah sejelas merupakan kegiatan sepele, namun diperlukan gerakan moral untuk menjadikan perbuatan itu sebagai sebuah kebiasaan. Banyak cara untuk memperkenalkan pelestarian sejak dini, diantaranya lewat permainan. Permainan bernuansa ini adalah bagian gerakan kampanye gerakan pelestarian lingkungan yang dapat berguna dan bermanfaat dalam pelestarian lingkungan. Itu saja. Terima kasih banyak. Oke, setelah kamu mendengarkan pengertian, fungsi berita, ciri-ciri berita, apakah kamu sudah mengerti apa itu berita? Dan apakah kamu sudah memahami cara menyimpulkan isi berita? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tidak ada? Ya, Bu. Oke. Jadi anak-anak, berita itu laporan tentang peristiwa atau kejadian yang nyata dan aktual disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan internet. Tujuan berita itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang terjadi. Ibu sudah menjelaskan tadi itu ada 5 fungsi dari berita. Yang pertama apa tadi? Memberikan informasi. Yang kedua itu mendidik. Yang ketiga itu menghibur. Yang keempat itu mengawasi pemerintahan dan masyarakat. Yang kelima itu memengaruhi opini publik. Dan yang ketiga tadi ada ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita itu bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan. Yang kedua itu disampaikan secara jelas dan lengkap. Ada juga tadi langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama itu berita, dengarkan berita dengan saksama. Terus setelah itu catat informasi penting yang ada dalam berita tersebut. Lalu gunakan catatan tersebut untuk menyusun kesimpulan secara singkat dan padat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari kamu untuk memimpin kita dalam doa dan yel-yel. Oke, saya minta maju. Beri tepuk tangan dulu untuk Teman-teman berdiri. Tahu yang tahu. Terima kasih, oke. Tepuk terima kasih. Ini mau ucapkan terima kasih. Kamu sudah tahu toh itu apa? Tahu Ibu. Tidak apa-apa, kamu sudah tahu toh? Tahu Ibu. Tahu apa itu? Lagi ibu cari tunjuk, cari tengah di tengah. Kamu sudah belajar dari mana? Ibu cari tunjuk, Jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kado tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Terpujilah Bapa Kudus Maria dan Santo Yosef. Anak, terima kasih karena kamu sudah fokus untuk mendengarkan ibu selama kegiatan pembelajaran tadi. Beri aplaus untuk kamu semua dulu. Baik, untuk mengakhiri, Ibu meminta maaf jika ada perkataan atau kelakuan ibu yang kurang berkenan di hati adik-adik. Sekian dan terima kasih.